Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu berita tentang Bambang Susatyo ya, Bamsud itu terkait Formula 3. Dia mempersilahkan KPK untuk memeriksa jika ada pelanggaran, korupsi dan lain sebagainya. Jadi ini ternyata masih berlanjut ya, sobat sekalian, tentang Formula E yang kelihatannya dipaksakan dan dalam tanda kutip ya. Ini ada berita yang menarik ya dari yang dilansir oleh kompas.com ya, saya bacakan langsung. Bambang Susatyo mempersilahkan KPK lacak aliran dana terkait Formula E. Nggak selesai-selesai nih Formula ini. Ya, Ketua MPR Bambang Susatyo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melacak aliran dana yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E. Adapun Bambang telah ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Ketua Steering Komite ajang balap mobil listrik itu. Jadi kita harus wise, dewasa, ini kepentingan kita bersama. KPK silakan teruskan, proses, temukan, hukum. Kalau ada ditemukan bukti-bukti yang cukup dan kuat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara, ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu 28 November 2021. Menurut Bambang, penyelenggaraan Formula E sebagai ajang internasional harus tetap berjalan dan disukseskan oleh semua pihak. Penyelidikan yang tengah dilakukan KPK, kata Bambang, harus terpisah dengan kegiatan olahraga. Jadi jangan dipukul rata bahwa ada pihak-pihak atau orang nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan kerugian negara, silakan diproses, ujar politisi Partai Golkar itu. Selain itu, Bambang menuturkan Pemprov DKI telah mengeluarkan anggaran untuk merealisasikan penyelenggaraan Formula E. Dengan demikian, anggaran itu tidak bisa dikembalikan jika Formula E gagal dilaksanakan. Itu artinya apa? Kita harus memanfaatkan apa yang sudah kita bayarkan ini di luar urusan hukumnya. Harus bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita, ucapnya. Selain itu, Bambang menilai ajang Formula E dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Dia mencontohkan penyelenggaraan World Superbike WSBK di Mandalika. Ia mengklaim penyelenggaraan balapan tersebut berdampak positif pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5% hanya dalam seminggu. Oh, ada efeknya berarti ya. Bahkan tidak hanya di Lombok, Bambang menyebutkan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan hingga ke Bali. Hotel-hotel penuh, penerbangan penuh, restoran penuh, rumah-rumah penduduk banyak yang ditinggali oleh para turis, kemudian UMKM juga tumbuh dari penjualan merchandise souvenir. Jadi harus dilihat dari sisi itu, ujar politisi Golkar tersebut. Sehingga Formula E ini kita selamatkan dari sisi ekonominya, dari sisi manfaatnya, bahwa ada proses-proses yang harus diselesaikan secara hukum, silahkan diselesaikan gitu loh, tutur dia. Gitu loh itu yang mantap. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya akan melacak uang yang telah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta benar-benar masuk ke pihak yang berwenang. Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian dan transfernya kemana? Apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan? Misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya akan didalaminya. Kata Alex di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis 25 November 2021. Penyelidik KPK, kata Alex, juga sedang mendalami komite fee penyelenggaraan Formula E Jakarta yang lebih mahal dibandingkan dengan negara lain. Dugaan awal tingginya biaya penyelenggaraan ajang balap mobil tersebut karena Jakarta sebagai kota penyelenggara belum dikenal luas. Kenapa harus membayar lebih dibandingkan kota-kota yang lain? Negara lain mungkin dianggap sudah populer, sudah bisa menarik wisatawan untuk menyaksikan Formula E, dan seterusnya, ucap Alex. Mungkin juga ada benchmarking ke negara lain, bisa saja misalnya ke kota-kota lainnya yang menyelenggarakan Formula E.
kan sudah terkenal, kata dia. Ya, itu ya sobat sekalian. Ya, seperti kita ketahui ya, jangan sampai eh, memang ya, jangan sampai terkesan dalam hal kasus Formula E ini ya, terkesan mencari-cari kesalahan ya atau tindak pidana ya. Nah, memang sedari awal kita ya semua pasti mendukung apa yang dilakukan oleh KPK ataupun pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi ya. Dalam hal ini ya kita ketahui bahwasanya ini terkesan dipaksakan ya kan, ini terkesan dipaksakan. Kenapa? Eh, kita tidak melihat ada dugaan gitu. Kita tidak melihat ada dugaan tindak pidana korupsi misalnya ya kan. Kemudian terhadap Formula E ya. Kemudian kita juga tidak melihat ada dugaan pelakunya gitu. Coba bayangkan. Yang ada adalah ketika eh, kasus ini terus bergulir ya dan terus angkat ya, kasus ini terus diangkat oleh kelompok-kelompok yang mendukung istana ya. Yang ini kurang lebih dalam tanda kutip ingin mencari kesalahan terhadap Gubernur DKI ini ya. Karena sedari awal tidak ada dugaan ya, pelakunya juga tidak ada kan. Hal yang paling masuk akal itu ketika ini bisa diusut ya oleh KPK, memang benar-benar ada dugaan gitu. Ada dugaan anggaran sekian ya ditransfer ke pihak siapa gitu. Ataupun ada keterlibatan gubernur misalnya ya dalam penyalahgunaan anggaran ya. Ini tidak ada ya gitu. Beda kalau kita melihat kasus yang lain yang sudah jelas ya. Yang sudah jelas itu apa? Banyak sekali yang ada di depan mata kita, yaitu pertama tentang bisnis PCR. Ini sudah jelas di depan mata ya, bahwasanya ada eh, tindak pidana apa ya, trading influence ya, menjual pengaruh ya atau konflik of interest dari pejabat ya yang menyelenggarakan yang mengeluarkan kebijakan tentang PCR dan pejabat itu ya terlibat dalam bisnis PCR itu tersendiri ya kan. Meskipun kita semua ketahui ada bantahan-bantahan, tidak mengambil dana sedikit pun ya, kemudian tidak terlibat sedikit pun ya. Nah, ini tidak begitu menjadi concern ya. Jadi kita melihat bahwasanya apapun kasus ya yang melibatkan orang-orang di dalam istana itu tidak berlaku tajam ya pihak-pihak yang berwenang seperti KPK. Justru orang yang di luar kekuasaan yang dipersepsikan di luar kekuasaan yaitu Gubernur DKI itu yang di luar kekuasaan ketika bahkan tidak terlihat ada dugaan masih aja dicari-cari kesalahan ya. Ini aneh. Bisnis PCR itu yang depan sudah ada ya. Terdengar apa namanya sudah terlihat jelas terang benderang masyarakat bisa menilai ya. Coba bayangkan dahulu PCR awal 2 juta ya, sekarang itu turun 300 dan itu masih untung. Ya. Bayangkan mencari keuntungan di saat susah ya, di saat pandemi. Padahal kemarin Ketua KPK mengatakan pejabat itu yang mengambil keuntungan di saat pandemi itu bisa dihukum mati. Jangankan hukum mati, memperiksa atau mendalami kasus ya terhadap konflik of interest ini tidak ada gitu. Jangan nanti itu terkesan semua kebijakan itu diawali dengan angket ya atau hak interpelasi ya. Kita tidak ada dugaan, pokoknya angket semuanya untuk semua kebijakan. Nanti kesalahannya dicari belakangan. Jangan seperti itu. Kita harus mempunyai good governance and clean government ya, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih gitu. Ada
kasus yang dibelum kasus PCR. Kemudian juga kasus pemindahan ibu kota ya. Coba bayangkan itu memakan anggaran 500 triliun. Coba. Kemudian belum ada kasus kereta cepat, bansos, iktp, bansos itu ya. Coba bayangkan triliunan rupiah dan sudah ada pelakunya loh. Dugaan pelakunya sudah ada dan sekarang terkesan stagnan gitu. Tidak mengambil ataupun tidak mendalami kasus ini, padahal jika kita mendalami ada banyak lagi anggaran-anggaran yang bisa diselamatkan oleh negara ya, seperti itu. Nah, yang jelas-jelas ini itu tidak diberikan ruang ataupun penanganan secara tepat. Justru pihak yang berwenang yaitu KPK misalnya lebih mendalami hal-hal yang sudah belum ada dugaan, belum jelas ya. Ini aneh gitu. That's the point. Jadi hal yang nyata di depan mata itu memang harus dibongkar ya. Misal bisnis PCR yang sekarang belum terselesaikan dan saya sangat menyayangkan kalau presiden itu juga tidak memberikan teguran kepada pejabat tersebut ya. Kemudian atau memberhentikan ya. Padahal budaya yang paling baik itu yang kita ketahui adalah budaya pejabat yang ada di luar negeri, yaitu Korea misalnya. Korea Selatan itu kalau sudah dia terindikasi atau ditemukan, mereka langsung malu, langsung mengundurkan diri. Coba, itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pengusaha, pejabat yang baik. Ya, jadi yang dicari itu bukan keuntungan ketika mencari pejabat, tetapi bagaimana mereka mengurusi rakyat. Ya, karena mereka itu dibayar pejabat untuk mengurusi rakyat gitu, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Ya, seperti itu ya. Jadi kembali ke Formula E ya. Memang sedari awal kita mendukung ya. Ya, semua tindakan yang berkaitan dengan KKN, korupsi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi kalau tidak jelas dari awal ya, kita tidak ingin ini menguras energi, tetapi yang ada di awal ada potensi yang sudah jelas seperti bisnis PCR, itulah yang seharusnya segera didalami ya kasusnya, segera diberikan penanganan ya, kalau bisa segera dihukum ya pejabat-pejabat yang mempunyai keterkaitan terhadap bisnis PCR ini, atau terkait dengan kereta cepat ya yang anggarannya sudah terlihat jelas ya, kemudian pemindahan ibu kota dan lain sebagainya ya. Saya sarankan memang dalam ini kasus-kasus yang jelas saja lah, ngapain kita yang belum jelas kita tangani, karena kedepannya ya kita itu ingin menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk daripada hari sebelumnya ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Arboni, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.